Halo sahabat semua, selamat datang di channel APD Media. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mengakses channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi RHB Trade Smart, khususnya pada menu Fund Withdraw. Jadi gambaran besar pada menu pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara menarik dana di aplikasi RHB Trade Smart gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke menu utamanya yang ada di sini. Kita klik. Nah, kemudian pilih Fund Withdrawal. Oke, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan atau menu penarikan dananya seperti ini. Kita bisa lihat ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada kolom fund transfer info dan ada withdrawal fund. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Nah, di menu fund withdrawal ini kita bisa lihat keterangan-keterangan yang ada di sini. Cash on hand ini artinya teman-teman uh, dana cash yang bisa ditarik ya, gitu. Cash on hand. Jadi cash yang udah siap ditarik. Jadi berapa sih yang bisa ditarik dari aplikasi saham, uang yang ada di aplikasi saham ini yaitu 7.362 rupiah gitu. Nah, kemudian pada saat penarikan dana uh, si uangnya itu akan cair kemana teman-teman? Nah, cairnya akan ke sini teman-teman ya, ke rekening ini gitu, yang terdaftar di RHB gitu. Jadi uangnya itu akan tetap ditransfer ke sini, nggak ke rekening A, B, C, nggak. Maka akan transfer ke yang ada di datanya di sini gitu. Oke. Nah, ini biaya RLG RTGS ini sebenarnya biaya untuk fee penarikan dana ya. Tapi pada umumnya jika teman-teman menggunakan rekening BCA untuk rekening tabungannya dan RDN-nya pun BCA, biasanya tidak dikenakan biaya transfer teman-teman, karena banknya sama. Biasanya kalau banknya sama itu gratis fee transfernya, jadi nggak ada biaya penarikan dana gitu. Dan kemudian kita ke bawah, di sini ada withdrawal fund. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk penarikan dana. Nah, sebelum teman-teman melakukan penarikan dana, silakan teman-teman input PIN-nya terlebih dahulu di sini, paling utama, agar bisa kita proses gitu. Nah, silakan input terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tulisan due date ya. Due date nih kapan eksekusi penarikan dana ini yang akan kita pilih gitu. Nah, di sini ada tanggalnya teman-teman. Nah, kita kalau klik tanggalnya ini ada beberapa pilihan. Nah, ada T1 tanggal 28 12 2020 dan ada T plus 2 tanggal 29 dan ada T plus 3 tanggal 30. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu karena setiap tanggal ini mempunyai nilai yang berbeda-beda teman-teman. Contohnya teman-teman klik T1 artinya nanti teman-teman biasanya di kolom cash-nya pun akan berbeda di sininya cash on hand. Tapi kalau teman-teman contohnya baru jualan saham nih, itu biasanya teman-teman di due date-nya pilih T plus 3 gitu. Maka dananya akan masuk di tanggal 30 ini dan otomatis cash on hand-nya pun akan berbeda gitu di sininya. Nah, jadi patokannya untuk menarik dana silakan perhatikan dulu due date-nya T3, T2, T1-nya cek semua apakah ada dananya apa enggak gitu. Biasanya kan kalau yang baru jual saham hari ini biasanya T1, T2-nya masih nol, baru T3-nya ada dananya. Nah, teman-teman silakan berarti pilih T3 gitu. Jadi kalau menurut hemat saya teman-teman silakan pada saat menarikkan dana pilih T3 aja gitu. Karena itu dana yang udah siap banget gitu. Udah settlement bahasanya. Gitu. Coba kita pilih T plus 3. Nah, kemudian dananya nanti akan ditransfer ke rekening yang ada di sini yang terdaftar di RHB, dan nominal yang bisa ditarik kita cek lagi. Nah, ini teman-teman, nominal yang bisa ditarik sesuai dengan yang ada di cash on hand gitu. Setelah itu teman-teman tinggal uh, klik tulis angkanya di sini yang mau ditarik berapa gitu ya. Contohnya 7.000 gitu kan.
Nah, untuk minimal penarikan dana kalau nggak salah di RHB ini 50.000 ya. Jadi ini cuma sebagai contoh aja gitu. Nah, setelah teman-teman terisi semua di kolom enter pin udah di input, due date, penarikan dana, mau tanggal berapa dananya akan cair, terus banknya bisa dicek bank kita sendiri, dan nilai penarikan dananya berapa gitu, uang yang akan ditariknya berapa gitu. Setelah semua terisi, klik submit withdrawal. Seperti itu, silakan teman-teman klik gitu. Maka nanti di bawahnya akan ada uh, muncul kotak pemberitahuan ya, semacam agreement gitu, teman-teman di oke aja gitu. Nah kan teman-teman, karena dana yang tersedia di saya nggak kurang dari 50.000, jadi nggak bisa ditarik. Nah, minimal penarikan dana di RAB yaitu 50.000 gitu. Oke, gitu. Nah teman-teman, setelah teman-teman berhasil melakukan withdrawal dana, maka teman-teman bisa cek historinya di sebelahnya ini, menu sebelahnya, yaitu Fund Withdrawal History. Ini untuk melihat riwayat penarikan dana kita gitu. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini kan kalau teman-teman berhasil melakukan penarikan dana akan muncul historinya di sini. Contohnya hari ini tanggal 28 melakukan penarikan dana yang akan ditransfer, due date-nya tanggal 29. Terus statusnya, biasanya statusnya ada on progress dan sukses ya. Jadi kalau on progress ini masih dalam proses teman-teman. Jadi teman-teman tinggal tunggu statusnya sampai sukses gitu. Dan amount nilai penarikan dananya gitu. Jadi gampang banget teman-teman. Jadi sebenarnya untuk penarikan dana ini cepat ya. Teman-teman input penarikan dana hari ini, besok pun udah bisa cair gitu. Asal sesuai dengan due date yang diinput itu ya gitu. Coba kita kembali lagi fund withdrawal. Nah, teman-teman harus jadi perhatian juga ya teman-teman. Contohnya di kolom cashnya ada, bentar ya. Contohnya di kolom cashnya kita ambil contoh di sini ada 50.000 teman-teman. Kalau 50.000 kan bisa ditarik ya. Nah, terus teman-teman input penarikan dana nih di sini 50.000 juga. Terus pada saat teman-teman penarikan dana 50.000 dan udah ada di fund transfer withdraw history, terus teman-teman membeli saham di hari itu di masa penarikan dana, maka penarikan dananya akan dibatalkan teman-teman, karena dananya belum siap, udah keburu dibelikan lagi saham oleh teman-teman gitu. Jadi otomatis statusnya akan ke reject nanti gitu. Nah, jadi pada saat penarikan dana usahakan cashnya jangan dibelikan saham dulu gitu. Kan harus ada uang dong yang harus ditarik gitu kan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan fund transfer withdrawal-nya. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan di jalur komunikasi yang tersedia, ada WhatsApp, Instagram, sosial media lainnya, atau di kolom komentar video ini. Teman-teman bisa konsultasi apapun tentang aplikasi RHB Smart ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup atau lainnya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai jumpa, salam sukses, salam investor.